dulu Bu, ini rasa penasaran, mungkin menjadi pertanyaan orang awam. Yang pertama tadi, apakah penyakit jantung bawaan itu merupakan sebuah penyakit turunan dan apakah bisa di stop ke generasi berikutnya? Monggo, silakan. Siapa dulu nih? Bapak Dokter Willy dulu apa Ibu Dokter Gusti Ayu dulu nih? Dokter Silakan. Tia, ya, silakan. Ya, Bapak Dokter Willy mungkin atau siapa? Dokter Gusti. Ya, mungkin saya dulu ya, Ya, Pak Roni, sedikit. monggo, monggo Bu. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga dalam presentasi ada memang beberapa faktor yang bisa meningkatkan kerentanan untuk anak itu lahir dengan penyakit jantung bawaan. Tapi memang secara umum masih banyak faktor yang tidak bisa yang belum diketahui karena yang sudah pasti dari hasil penelitian itu baru 20% tadi, seperti misalnya paparan saat teratogenik, kemudian adanya sindromik eh, kongenital itu biasanya karena mutasi gen itu banyak sekali penyebabnya dan juga adanya DM selama dari ibunya atau penyebab-penyebab lain seperti misalnya infeksi selama kehamilan dan terutama itu tuh terjadi di fase rentan saat terjadi organogenesis yaitu proses embriologi di trimester pertama. Jadi sebenarnya kalau kita gabungkan ke sana banyak yang bisa kita cegah untuk supaya anaknya tidak terlahir dengan penyakit jantung bawaan tadi, seperti dari faktor-faktor tadi. Jadi, terutama pada masa kehamilan inilah yang harus kita jaga sekali, supaya ibunya tidak terpapar saat-saat yang membahayakan, tidak melakukan kebiasaan yang membahayakan, termasuk juga tidak terkena infeksi selama fase perkembangan dari organ janin itu. Tapi memang untuk efek dari misalnya mutasi genetik itu kan sesuatu yang kadang happen by chance gitu ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi juga. Jadi mungkin itu akan sulit untuk kita kontrol 100%. Tapi saya rasa dengan menjaga kehamilan itu dengan menghindari yang saya sebutkan tadi akan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyakit jantung kongenital. Mungkin demikian dari saya. Ya, Terima terima kasih. kasih Dokter Gusti. Monggo Dokter Willy. Ya, kalau dari segi TCM saya intinya ya eh kongenital itu kan bisa genetik, bisa herediter gitu ya. Kongenital kan bawaan ya sejak lahir. Jadi apakah dia genetik atau tidak, kalau bagi TCM dia tidak ke arah situ. Ya, tidak ke arah situ. Yang penting kalau dia periksa, oh ternyata ini cing bawaannya, ya kan, ginjalnya lemah, ya kemungkinan, nah itu kemungkinan itu ada faktor genetik kemungkinan ya. Tapi yang kita kenal ini di medis barat, ya tapi intinya bawaan sejak lahir bisa bisa genetik, bisa non genetik. Jadi yang penting kita kayaknya si terapinya sih sama aja, ya gitu yang saya tahu. Terima kasih. Baik, makasih Dokter Willy dan Dokter Gusti. Yang kedua nih, Dok. Eh, Tadi sudah cukup dijelaskan ya bagaimana untuk pasien penyakit jantung bawaan itu pengobatannya seperti apa ya, bagaimana penanganannya. Nah, baik dari sisi TCM maupun dari pengobatan medis secara barat ya. Nah, untuk dokter, apakah bisa nggak nih disinergikan nanti bagaimana pandangan dokter Gusti dan pandangan dokter Willy ya disinergikan pengobatan itu dengan kedua teknik seperti ini nih, teknik barat maupun teknik TCM. Tadi kan sama-sama kalau TCM ini minum pengobatan tradisional, tentunya kalau juga ada terapi-terapinya. Kalau pengobatan medis barat ini kan ada misalnya tadi dengan bagaimana eh, EKG dan sebagainya ya. Nah, termasuk juga tadi kan ada minum obat-obatan juga kalau yang diberikan sesuai dengan resep dokter. Nah, bagaimana mensinergikan kedua pengobatan seperti ini? Apakah ini nggak terjadi masalah pada efek tubuhnya, bentrok gitu? Nah, silakan Dokter Willy dulu atau Dokter Gusti nih. Mungkin Dokter Willy dulu ya. Nanti saya. Monggo Dokter Willy. Ya kan tadi udah dipresentasikan ya, kalau sekarang kita kan evidence base ya. Jadi makanya saya kajian sistematik itu saya ambil dari database ya.
Nah, itu udah memang bisa ya, memang bisa. Tapi yang penting kan mesti aman ya. Jadi memang bisa, tapi proporsinya di di si banyak faktor ya kan. Faktor si pasiennya, khususnya faktor pasiennya ya. Pasien centered apa care ya. Jadi pasiennya bagaimana? Itu kan hak hak utamanya ya. Ya sebagai terapis, sebagai dokter bisa menasihati pasien, tapi juga kondisinya perlu apa enggak ya kan. Kadang-kadang yang ringan misalnya fungsional aja ya, kadang-kadang ya dia mungkin pilih yang lebih konservatif gitu kan. Ya, tapi kalau ada udah agak berat ya, saya kira memang utamanya yang medis barat ya kan. Tapi kalau yang ya utamanya ya kayaknya sih begitu. Ya, tapi intinya evidence based medicine. Dari saya sih begitu aja. Baik, Dokter Willy. Monggo, Dokter Gusti. Ya, terima kasih. Saya setuju sekali dengan jawaban Dr. Willy. Tadi beliau sudah banyak sekali memaparkan bagaimana dari sisi evidence base ya, kita pun di konvensional medicine atau kedokteran barat, kita memang selalu melakukan suatu intervensi atau pengobatan itu pasti berdasarkan dari evidence base. Suatu terapi atau tata laksana tidak akan mungkin diaplikasikan ke pasien sebelum itu dibuktikan sepenuhnya dari evidence-nya ada jelas, juga termasuk ke tahapannya sampai melihat bagaimana safety-nya ke pasien selain efektivitasnya. Dan untuk kasus congenital heart disease ini memang kita melihatnya case by case atau berdasarkan dari pasien per pasien ya. Jadi disesuaikan lagi dengan kondisinya. Dan bagaimana kolaborasinya? Saya harapkan sih pemberian salah satunya tidak menghambat untuk penanganan utama dari pasiennya. Misalnya untuk pasien-pasien yang dengan PJB asianotik, misalnya VSD tadi, ventricular septal defect, dengan defect yang sedang hingga berat, dengan gejala gagal jantung yang berat, itu memang sebaiknya segera dilakukan intervensi, baik itu dengan penutupan secara perkutan maupun dengan operasi pembedahan. Nah, itu dari segi kedokteran baratnya dan mungkin dari traditional medicine-nya seperti tadi saya lihat dari presentasinya Dokter Willy itu bisa membantu di penyembuhannya, mungkin post operative care-nya bisa masuk di sana. Jadi memang harus kita lihat lagi kondisinya seperti kata Dokter Willy juga case by case, severitas dari pasiennya, bisa tidak tubuh pasiennya untuk mentoleransi kombinasi karena kan memang sejauh ini ya dari yang saya pahami juga belum banyak yang mengkombinasikan dalam praktek sehari-harinya. Jadi masih perlu pengembangan dan baik dari penelitiannya juga dan pengaplikasiannya di praktek medis. Mungkin seperti itu. Wah, jawaban yang luar biasa. Jadi intinya sebetulnya bisa ya dikombinasikan, hanya perlu pemeriksaan medis lebih lanjut atau pemeriksaan klinis dan bagaimana riwayat dari klinis si pasien ya. Nah, ini luar biasa penjelasan Dokter Willy dan Dokter Gusti Ayu. Nah, Dok, ini ada beberapa pertanyaan di room chat ya. Di room chat ini, nah ini pertanyaan mungkin rasa penasaran dari para peserta seminar IPIKTI seri 225 ini. Sebelum ke room chat, Bapak Ibu, saya mau menyapa terlebih dahulu. Di sini juga ada tamu spesial di seminar IPIKTI ternyata. Nah, ini ada Ibu Dokter Oki Mars ya, Mars. Beliau adalah Dirut Rumah Sakit Satya Nagara Sunter, Jakarta Utara. Ibu Dokter Oki, apa masih bergabung? Tadi saya lihat ya, Selamat Dokter Oki. sore, Pak Roni. Dokter Oki, selamat sore. Mohon izin sambil off Iya, cam ya, Pak. Izin. Terima G, kasih telah Dok. di-invite. Luar biasa sekali untuk informasinya di sore ini. Makanya saya ikut menanyakan, semoga mendapat pencerahan dari Dr. Gusti Ayu dan Dr. Willy. Terima kasih Pak Roni dan tim. Iya. Makasih Dokter Oki. Wah, luar biasa nih ya. Termasuk juga nanti ada pertanyaan dari Dokter Oki nih sebagai Dirut Rumah Sakit Satya Negara Sunter Jakarta Utara. Ah, kita kembali kepada
pertanyaan peserta seminar IPT seri 225 nih yang ada di room chat. Mungkin Dr. Willy dan Dr. Gusti Ayu sudah melihatnya. Yang pertama dari Ibu Maria ya. Sore dokter, bagaimana kalau PJB baru diketahui sesudah dewasa? Berbahayakah itu dan bisakah disembuhkan? Monggo dari Ibu Maria. Pertanyaan dari Ibu Maria. Dokter Willy dulu atau Dokter Gusti Ayu dulu? Silakan. Mungkin saya dulu boleh. Monggo Dokter Gusti Ayu. Ya, terima kasih ke Ibu Maria untuk pertanyaannya. Nah, ini salah satu permasalahan juga yang banyak kita temukan. Karena tadi saya sampaikan kadang gejalanya tidak khas dan kurangnya pengetahuan baik dari segi pasien maupun dari tenaga kesehatannya sendiri. Sehingga banyak kasus penyakit jantung bawaan hingga saat ini yang kami baru temukan saat dia usia dewasa. Apakah itu berbahaya? Apakah itu bisa disembuhkan? Kembali lagi, jenisnya apa? Cyanotik asianotik dan severitas atau keparahan defeknya seperti apa? Sebagai contoh yang sering sekali ketemunya telat itu adalah penyakit atrial septal defect. Karena penyakit ini pada saat usia anak-anak dia tidak bergejala. Alasannya adalah karena ketika terjadi defek di sekat interatrial, jadi terjadi aliran dari atrium kiri ke atrium kanan, kemudian melewati katut trikuspid untuk ke ventrikel kanan, lalu kemudian diarahkan ke paru, dia tidak langsung menyebabkan beban tekanan yang langsung dari sirkulasi sistemik. Dia RV-nya itu dia lebih bersifat lebih bisa mengakomodasi peningkatan volumenya. Jadinya umumnya pasiennya tidak akan bergejala, apalagi kalau defeknya itu kecil. Tapi peningkatan aliran darah ke paru itu sudah terjadi. Dan lama-lama nanti ketika sudah memasuki usia 30-40 tahun, parunya itu sudah mengalami proses remodeling atau perubahan yang cukup signifikan. Dan akhirnya apa? Terjadilah peningkatan tekanan paru-paru yang berakibat pada penurunan fungsi baik di kanan, sisi jantung kanan maupun di kiri. Dan saat itulah mulai timbulnya gejala. Dan itu sebenarnya sudah relatif parah. Maksud saya sudah relatif terlambat kalau diketahui baru umur 30-40 tahun. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa langsung menjudge apakah itu nanti tidak bisa disembuhkan atau bagaimana. Karena kita harus lakukan pemeriksaan klinis yang menyeluruh. Baik dari gejala, kemudian dari pemeriksaan penunjangnya, dan salah satunya tadi dari kateterisasi kita lihat bagaimana tekanan parunya. Kalau misalnya pada ASD tapi belum terjadi peningkatan tekanan paru atau hipertensi pulmonal, itu masih sangat memungkinkan sekali untuk ditutup sampai usia berapapun. Dari pengalaman di center tempat saya pendidikan, usia yang paling tua untuk dilakukan penutupan ASD itu bisa pada waktu itu ada usia 60-70 tahun kalau tidak salah. Tapi itu memang dengan kondisi paru yang masih oke. Jadi harus dinilai. Makanya tadi dari presentasi klinisnya, kalau kita memiliki anak kecil atau anak yang warning sign-nya mungkin dari tumbuh kembangnya yang tidak baik. Yang perkembangannya terganggu, berat badannya tidak naik-naik, itulah kita harus mulai berpikir, mencari tahu kenapa seperti ini. Selain kalau misalnya asupannya bagus, tapi kenapa berat badannya tidak naik. Nah, mungkin salah satunya yang bisa dipikirkan adalah penyakit jantung bawaan ini. Jadi segeralah dibawa periksa ke pelayanan kesehatan terdekat agar diperiksa. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Makasih Dokter Gusti Ayu. Monggo Dokter Willy. Pertanyaan dari Ibu Maria. Ya, prinsipnya sih sama ya. Intinya kalau kalau udah dewasa, kalau udah ada terjadi perubahan itu ya, penebalan segala macam ya, pembuluh darahnya, ada sembab dan sebagainya. Memang kalau yang rada serius ya medis 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 modernnya yang utama. Ya, kalau emang perlu baru nanti apa namanya ICM-nya sebagai pendukung yang membantu pemulihan, meningkatkan, mempercepat pemulihan dan sebagainya. Kayaknya di slide saya kan ada satu yang tapi umur 27 tahun tuh yang dijelaskan. Ya, intinya sama. Terima kasih. Makasih Dokter Willy.
Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi. Izin tanya, Dok, pemeriksaan lab apa saja yang diperlukan demi tegaknya diagnosis PJB? Yang kedua, apa bedanya kateterisasi jantung terhadap angiografi? Mohon penjelasan detailnya. Terima kasih. Ya, monggo Dokter Willy dan Dokter Gusti. Mungkin pertanyaannya untuk saya mungkin ini ya. Ya, Medes Barat. Baik, Dok. Silakan, Dok. Iya, yang pertama mengenai laboratorium. Nah, tadi pemeriksaan lab itu termasuk jatuhnya ke pemeriksaan penunjang ya, tambahan dilakukan apabila memang ada informasi spesifik yang kita perlukan. Dalam kasus PJB, dia tidak bisa memberikan suatu informasi yang khusus dalam artian, oh kalau labnya begini dia pasti PJB. Tidak, pemeriksaan lab itu lebih ke arah menggambarkan perubahan efek perubahan organ yang sudah terjadi akibat PJB atau komplikasinya. Misalnya pada kasus yang dengan sianotik karena ada peningkatan aliran darah yang deoksigenasi tadi yang kadar oksigennya rendah dari bilik jantung kanan ke kiri kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Ketika kita melakukan pemeriksaan laboratorium darah lengkap misalnya TBC itu kita akan bisa melihat adanya kondisi hemokonsentrasi. Jadi kadar HCT-nya yang terlalu tinggi dengan kadar Hb yang meningkat karena itu memang respon fisiologis dari tubuh untuk mengatasi kondisi sianotik pada pasiennya. Namun untuk pemeriksaan lain, baik itu pemeriksaan lab darah lengkap, kemudian pemeriksaan ginjal, fungsi hati itu lebih bersifat komplementari. Jadi kalau kita ingin melihat komplikasinya atau ada kemungkinan keterlibatan organ lain, karena kan ini penyakitnya kronis, baru kita memikirkan untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Jadi saya rasa tidak ada yang spesifik yang harus dikerjakan pada pasien kognital. Jadi case per case tergantung kondisi yang ingin kita tahu informasinya. Ya, terima kasih Dokter Gusti untuk pertanyaan. Ya, atas pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Nah, ini kayaknya eh, pertanyaannya ke Dokter Gusti dan Dokter Willy nih. Nah, izin bertanya, Dok. Nah, ini pertanyaan dari Dokter Oki Melati. Ya, Dokter Oki Melati, Dirut Satya Negara. Nah, pertanyaannya begini nih. Izin bertanya kepada Dokter Gusti. Nah, ini ke Dokter Gusti dulu nih. Sepengalaman dokter untuk BPJS, apakah bisa mengakomodir pengobatan hybrid antara medis barat dan TCM? Monggo, Dokter Gusti dulu. Nanti baru ke Dokter Willy nih. Baik, terima kasih. Sejujurnya untuk ini saya masih kurang berpengalaman karena di center tempat saya bekerja maupun pendidikan itu mungkin belum menerapkan kombinasi antara complementary medicine dengan pengobatan konvensional. Tapi saya mendengar tadi dari pemaparan Dokter Willy, kalau tidak salah itu bisa di coding ya untuk tindakan-tindakan maupun diagnosisnya. Kalau BPJS kan kita berpatokan bagaimana dengan pendiagnosisannya harus sesuai dengan coding, ICD-10, ICD-11. Jadi kalau itu bisa diaplikasikan, saya rasa opportunity untuk itu sangat besar. Asal semua tindakan yang kita lakukan, baik itu dari pemberian em, modern medicine maupun complementary medicine itu sesuai indikasi. Jadi saya rasa tetap ada ruang untuk kolaborasi itu. Mungkin Dokter Willy yang bisa lebih banyak menjawab ini. Kalian dok, pertanyaannya dari Dokter Oki juga nih. Nanti menyambung jawaban dari Dokter Gusti nih. Dokter Willy terkait biaya pengobatan TCM untuk penyakit kongenital ini pada jantung, apakah mahal atau tidak? Mengingat pemberian obat bisa dalam jangka waktu yang lama. Monggo, Dokter Willy. Kalau kalau apa saya jawab dulu yang classification ya. Kalau yang
kalau baru ICD-11, ada ICD-10 belum ada tuh klasifikasi nomenklatur kode-kode morbiditas mortalitasnya traditional medicine ya, belum ada. Jadi memang kemarin ada temen ya kolega saya yang praktek di rumah sakit lain ya, yang udah ada TCM-nya ya, akupunturnya itu, tapi yang itu memang pihak rumah sakitnya dia menanyakan ya, si Dr. Yono dia nanya ke saya, ini ICD-11 mana, udah saya kasih. Jadi rupanya mungkin sedang dijajaki kali, karena baru di ICD-11 chapter 26 ya ada. Kalau di ICD-10 belum ada. Jadi kalau rumah sakit tanya patokan pada ICD-10 ya belum 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 bisa. Tapi kalau udah mulai ICD-11 di chapter 26 ya, kalau itu bisa diterima, nah itu bisa tuh ya. Kemudian kalau biaya sih kan terapinya kon, apa konservatif ya, konservatif, jadi nggak mahal. Bahkan ada yang tadi namanya, ada yang satu herbal doang tuh ya, yang ginseng pangeran ya, punya tergantung kondisinya ya, tergantung kondisinya. Tapi eh, pastinya tadi juga ya, yang udah dipublikasi ya dari banyak rumah sakit ya yang di China itu bisa mempersingkat masa perawatan gitu. Jadi bisa bisa menghemat biaya perawatan, karena durasi tadi post op misalnya ya, itu bisa lebih singkat gitu sih. Dr. Pak Roni, semoga semoga bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Dr. Willy dan Dr. Gusti. Nah ini, oh Pak Gunawan, ternyata Dr. Gusti Ayu, ini pertanyaan kedua Pak Gunawan belum terjawab nih. Yaitu tentang bedanya kateterisasi jantung terhadap angiografi. Oh iya. Ya, mohon maaf tadi terlewat sepertinya. Saya belum jawab. Jadi, pada prinsipnya, kateterisasi jantung itu adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai kondisi jantung, terutamanya adalah tekanan-tekanan di ruang jantung. Jadi, akan dilakukan pemasukan kateter dari pembuluh darah besar di perifer, baik itu dari tangan misalnya atau dari pembuluh darah besar di kaki, untuk kemudian dimasukkan hingga ke jantung, lalu dilakukan pemeriksaan tekanan-tekanan ataupun pemeriksaan dari struktur dari jantungnya, karena akan dilakukan pemberian kontras, lalu dilakukan eh, istilahnya difoto atau di sinegrafi untuk dilihat bagaimana apakah ada yang bocor atau tidak antara sekat-sekat jantungnya. Sedangkan untuk angiografi itu angio, jadi dia akan lebih melihat ke pembuluh darahnya. Jadi pemeriksaan pencitraan juga dilakukan bersama dengan kateterisasi, tapi target organnya adalah organ pembuluh darahnya, baik itu utamanya si arteri ya. Biasanya kalau pada penyakit jantung bawaan kita lihat angiografinya untuk pembuluh darah besar seperti misalnya di aorta, kemudian arteri pulmonal, dan juga untuk pembuluh darah yang juga memberikan aliran atau arborisasi ke paru. Seperti itu. Wah, luar biasa nih jawaban dari Dr. Gusti Ayu. Nah, ini ada titipan pertanyaan lagi yang masuk ke bukan room chat tapi ke WA saya, di Japri. Eh, untuk Dr. Willy dulu nih, ada dua pertanyaan nih, Dok. Eh, Dr. Willy, bagaimana akupuntur dapat mengurangi gejala penyakit jantung bawaan seperti nyeri dan kelelahan? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa saja titik akupuntur yang umum digunakan untuk mengobati penyakit jantung bawaan? Nah, wah ini pertanyaannya rasa penasaran nih, dan dia mau datang ke Dr. Willy nih untuk akupuntur nih. Monggo, Dokter Willy dulu. Sebelum ke Dokter Gusti, nanti ada pertanyaan khususnya. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Roni. Untuk akupuntur ya jelas bisa. Udah evidence-nya banyak tuh akupuntur tuh ya. Bukan hanya bisa ngatasi nyeri, tapi bisa ngurangi radang segala macam, bisa mempengaruhi reaksi oksidasi reduksi tubuh, enzim segala macam bisa berubah. Itu udah banyak, ada
ada dia punya reviewnya ya, yang dibuat oleh teman saya tuh SPAK Dr. Andri Hartanto yang di Surabaya tuh ya, yang dari akuntan medik. Ya kebetulan saya bantu merapikan gitu ya. Jadi saya tahu. Jadi reaksinya aku tuh bisa ya, untuk nyeri fatigue itu masuk ke udah masuk di indikasi yang dikeluarkan WHO tuh. Ya itu udah basic ya. Kemudian titiknya tadi yang di slide saya kan udah ada yang umum gitu ya, yang intinya meridian jantung dan utamanya meridian jantung ya, dan meridian perikardium utamanya di situ. Tapi kemudian titik lainnya nanti disesuaikan pola yang ditunjukkan si pasien. Ya misalnya polanya defisiensi C lemah gitu ya. Selain titik jantung dikasih yang tonik C misalnya yang paling umum di bawah pusar ya, empat jari ya kan, titik lautan energi ya C high misalnya gitu. Ya Cu Sanli yang udah sering ST36 kayak gitu. Intinya sih disesuaikan dengan polanya. Gitu Pak Roni. Semoga menjawab. Ya, makasih Dokter Willy. Nah, ini ada pertanyaan juga khusus untuk Dokter Gusti. Bagaimana teknologi medis terbaru seperti pencitraan jantung dan perangkat pacu jantung dapat meningkatkan hasil perawatan integratif untuk pasien penyakit jantung bawaan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa saja inovasi sepengetahuan dokter dalam perawatan integratif yang sedang dikembangkan untuk pasien penyakit jantung bawaan? Monggo, Dokter Gusti Ayu. Untuk teknologi sendiri itu memang sangat berkembang, terutama di bidang kardiologi. Setiap saat keluar teknik pemeriksaan, modalitas pemeriksaan maupun teknik-teknik tindakan yang baru. Salah satunya mungkin dari segi pemeriksaan penunjangnya itu dengan semakin berkembangnya MRI jantung, itu nanti secara tidak langsung berhubungan dengan peningkatan keakuratan dalam diagnosis. Jadi itu akan semakin mempermudah kita, dokter, untuk mengetahui kondisi pasien, memprediksi nanti juga luaran tindakan atau operasinya, sama semakin tahun itu semakin aman tindakan-tindakan medisnya. Seperti MRI itu kan sendiri dia radiasinya rendah ya dibandingkan CT scan. Lalu untuk inovasi dan perawatan, kalau dari Komunitas Heart Disease, kami mengembangkan teknik yang namanya zero fluoroscopy untuk tindakan penutupan defek asianotik secara perkutan, terutama untuk ASD maupun PSD. Apa itu zero fluoroscopy? Jadi untuk tindakan penutupan defek perkutan yang tradisional, kita itu masih menggunakan fluoroskopi atau menggunakan radiasi dengan bantuan X-ray sama tindakannya. Tapi kalau untuk yang zero fluoroscopy, kami sudah mengembangkan no radiasi karena tidak menggunakan fluoroskopi. Jadi itu aman, bahkan bisa dikerjakan pada ibu hamil. Misalnya ibu hamil dengan ASD yang baru diketahui saat hamil, tentu kondisi ASD-nya akan sangat berpengaruh pada nanti keluaran kehamilan sampai ke proses persalinannya. Dan itu sudah bisa kita upayakan untuk dilakukan penutupan defek setelah usia kehamilannya setidaknya di atas 20 minggu dan menggunakan teknik yang dinamakan zero fluoroscopy tadi. Mungkin Ya, demikian. makasih Dokter Gusti. Dok, tadi teknologi atau inovasi di dalam perawatan integratif tadi yang tanpa menggunakan radiasi tersebut, apakah sudah tersedia di setiap rumah sakit atau hanya rumah sakit besar seperti di Pulau Jawa, di Jakarta khususnya, atau di Bali sendiri sudah ada, Dok? Baik, untuk tindakan zero fluoroscopy untuk penanganan defek PJB yang asianotik tadi itu memang saat ini sebagian besar masih tersentris di Pulau Jawa, terutama di pusat-pusat rumah sakit besar dengan pusat jantung seperti di Harapan Kita di Jakarta. Namun perkembangannya di Bali sendiri kami sudah mulai mengerjakan dari sekitar tahun 2022. Tindakan itu sudah banyak dikerjakan dengan volume tindakan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Dan tentunya dengan
karena semakin dokternya berpengalaman, tentu hasilnya serta safety-nya akan semakin baik. Dan saat ini tidak hanya mengerjakan penutupan untuk defek seperti misalnya atrial septal defect maupun ventricular septal defect, untuk kondisi-kondisi yang cyanotic itu juga mulai dilakukan. Misalnya tadi yang seperti DTGA, kita melakukan balon atrial cystostomy itu mulai dikembangkan dengan yang ziroproskopi tadi. Tapi memang sejauh ini yang sudah cukup berkembang dengan baik itu adalah untuk tindakan yang asianotik, penutupan defek dengan teknik ziroproskopi. Oke, Dokter Gusti. Wah, semakin berkembang ya teknologi modern dari inovasi-inovasi kedokteran. Nah, Bapak Ibu, para peserta seminar IPIKI seri 225 masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan yang apakah secara langsung dengan resen ataukah bisa melalui room chat. Silakan Bapak Ibu para peserta seminar IPIKI. Sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya dari para peserta seminar IPIKTI ini, rasa penasaran mungkin yang ingin ditanyakan ya dari para peserta ini. Nah, kalau tadi berbicara, Dokter Ayu ini berbicara tentang teknologi modernnya nih, inovasi dari bagaimana pengobatan jantung ini. Nah, sekarang ke Dokter Willy nih, Dok. Dokter Willy, tadi saya tertarik nih, dokter menunjukkan ada telapak tangan nih, memencet apa nih nadi-nadi. Nah, di sini kira-kira itu bisa nggak, Dok? Dipraktekkan sebentar aja gitu, Dok. Nah, ini ada pesan sponsor begitu juga nih, Dok. Gimana, Dok? Ya, bisa sekali. Ya, ini Oh, kan, bisa sekali. ya, ini kan yang Luar biasa. ini kan apa namanya pergelangan tangan kita kan ada garisnya ya. Ya, ada garisnya. Terus ini sisi ulnar. Sisi ulnar kan ini ada Ini tangan lipatan kanan kan. apa kiri, Dok? Kanan kiri sama. Oh, kanan kiri sama ya? Ya, ini kan ada ligamentum ini nih, ya, apa ulnaris yang di kaput ini kan ada ligamen nih ya. Iya, Ya, ada tendonya, tendo otot apa nih? Ya, betul. ulnaris ya, otot ulnaris. Nah, itu kan dia nyambung ke ini kan. Nah, ini di di tendonya kan udah teraba nih ya di sini ya. Itu sisi lateralnya, pasti sisi lateralnya. Pas sisi lateralnya ya pas proksimal dari garis apa namanya lipat ini ya pergelangan tangan. Ya kalau kita tekan ada rasa ngilu nggak? Saya nggak ada, Dok. Ini sisi ini ya jadi jangan di sampingnya di ini nih. Ini kan ada tendo otot ulnaris nih. Sebelah Iya, di iya ya sini. situ ya ya benar. Ah, Ya ditekan pakai pakai telunjuk. ya, Linu nggak? Rasa linu nggak? rasa Kalau belum linu nggak agak turun dikit, agak 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 ke turun. proximal dikit. Ya, Ya, sudah. ada rasa linu nggak situ? Nggak ada, Dok. Ini udah kenceng banget. Berarti coba geser lagi ke 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 proximal dikit. Ke bawah. Iya, Ya, ada mulai ada ada rasa linu, kayak kretek gitu. ada rasa linu ya, ya Ya, rasa linu. Nah itu dia titiknya. oh gitu. Ya. Nah itu satu. Ya, Ya, satu lagi kan sini nih, ini jari ini tiga jari gitu ya, tiga jari. Nah ini yang di sininya nih, akan ada dua tendo ya, nih. dua Nah tendo ya. di antaranya itu tekan linu nggak itu? Oke, ya. Nah itu dia. Ya satu PC6 Oke. atau lagi yang Senmen itu HT7. Itu dua Ya, dua kira itu yang tadi di PPT saya ada itu. Kalau nanti mau lebih jelas tinggal tinggal di Google ya. PC6 aku poin ya keluar tuh jelas tuh itu. Ya yang foto yang oke. gambar ada. Ya, HT7 juga ada ya. Tinggal sering ditekan-tekan. Nah itu buat buat jantung ya. Kalau yang ini kan
dia menenangkan. Jadi kalau malam ya membantu menenangkan. Oke, baik. Iya, makasih Dokter Willy. Nah, ini satu terapi ya. Bapak Ibu, silakan kalau mau bertanya lagi, karena nanti kalau sudah langsung datang ke tempat praktek Dokter Willy itu argonya jalan, apalagi ke tempat Dokter Gusti Ayu itu lebih jauh lagi argonya itu ke Bali. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada rasa penasaran yang ingin ditanyakan, ah, ternyata mungkin sudah terpuaskan rasa penasarannya. Tadi sudah cukup banyak ya pertanyaan-pertanyaan ya, Dokter Willy dan Dokter Gusti Ayu. Nah, mungkin rasa penasarannya sekarang ada di Kampung Tengah gitu ya, karena sudah waktu udah semakin sore, mungkin Kampung Tengah sudah mulai merasakan mungkin ada yang lapar atau apa ya. Nah, kita akhiri saja. Nah, ini terima kasih banyak ini untuk para narasumber kita yang hebat dan luar biasa kali ini. Untuk Dr. Gusti Ayu Rizka dan Dr. Willy Japaris, terima kasih banyak untuk setiap masukan, setiap paparan, setiap materinya. Bahkan wawasan-wawasan yang berkembang saat ini, baik di tradisional Chinese medicine ataupun di pengobatan modern saat ini yang ada di rumah sakit. Nah, ini satu wawasan yang bisa kita terima ya, yang bisa kita peroleh sebagai pengalaman kita kali ini untuk para peserta seminar IPIKPI. Oke, kalau gitu kita akan mengakhiri seminar kita kali ini. Mohon untuk Dr. Willy dan Dr. Gusti untuk tetap berada di room chat ini karena akan ada pesan sponsor dari panitia dari PIKTI untuk Dr. Gusti Ayu dan Dr. Willy. Nah, saat ini saya mau menyapa terlebih dahulu nih, ya Pak Hilman Rama Pratama, Insinyur SUD CHT. Wah, sudah hadir. Bapak Selamat. Hilman, apa Ya, kabarnya? baik, Pak Roni. Terima kasih. Luar biasa Ya, nih Pak Roni membawakan acara ini. iya, Pak Hilman, kita sudah di penghujung acara nih. Tadi kita semua sudah merasa diberkati ya dengan paparan-paparan dari kedua dokter hebat kita, yaitu Dokter Willy dan Dokter Gusti Ayu. Nah, kita ada di penghujung acara, di mana Bapak Hilman diberikan satu kesempatan untuk closing statement dan ada sesuatu yang diberikan untuk para pembicara kita hari ini. Waktu dan Zoom meeting saya berikan ke Pak Hilman. Terima kasih Pak Roni. Selamat sore, salam sehat, salam Indonesia, salam ceria selalu. Hari ini kita mendengarkan dari dua narasumber yang luar biasa dan juga pembawa acara kita, moderator kita yang luar biasa, membawakan manfaat dari seminar ini dan kita banyak mengetahui dari pengalaman-pengalaman yang telah disampaikan pada Ismina Fikti seri ke-225 dengan tema Integrative Care for Congenital Health Disease. Untuk itu saya mewakili Fikti dan seluruh peserta Ismina Fikti seri ke-225 ini mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada dua narasumber, moderator, dan seluruh panitia PIKTI. Sebagai apresiasi dan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya, maka saya mewakili PIKTI menyampaikan isminar sertifikat penghargaan PIKTI kepada narasumber pertama yang sangat berpengalaman, Dr. Gusti Ayu Rizka Pertiwi. Mohon dapat kiranya menerima sertifikat penghargaan PIKTI ini. Silakan Dr. Agus Ayu Rizka. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas Terima kasih. penghargaan sertifikatnya. Ya, terima kasih Dr. Gusti. Dan tidak lupa untuk narasumber kedua yang juga sangat luar biasa dan berkompeten di dalam praktek,
yaitu Dr. Willy Japaris, Mas PhD. Mohon kiranya dapat menerima sertifikat penghargaan PIKTI ini. Ya, terima kasih banyak, Pak Hilman. Ya, terima kasih Dr. Willy. Dan ini moderator kita yang luar biasa dan kompeten, yaitu Bapak Roni Gunawan, MPD MA. Mohon kiranya dapat menerima sertifikat penghargaan PIKTI. Terima kasih Bapak Hilman. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Roni. Sebelum acara Ismina Pikti hari ini ditutup, kami mengundang kembali lagi kepada peserta untuk mengikuti Ismina Pikti seri ke-226 pada tanggal 16 Februari 2025 hari Minggu pukul 14.30 WIB dengan tema Integrated Care for Phobia, Panic Attack, and Post-Traumatic Disorder. Dengan pembicara Dr. Indria Laksmi, Gamayanti, MSI, psikolog. Pembicara kedua, Bapak Sidney Panji Agung dengan moderator DRH Agus Prayitno, CET. Pembukaan akan dibawakan Dr. Sunarto M. Hum dan penutupan oleh Dr. Willy Japaris, Mas PhD. Pada kesempatan ini saya mewakili PIKTI mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ismina PIKTI seri ke-225 dengan tema Integrated Care for Congenital Heart Disease dengan resmi saya nyatakan ditutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sabe sata, bontu sekitata. Om Santi, 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 Om. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sehat, dan sampai jumpa di Ismina Pikti minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hilman.